والصفات إلى رسولنا وحد وإلى ثالث والأولياء وجب فلا قادم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ووالدينا ولمشايخنا خصوصا jamaah Qasim As-Sabukun khususon di sini Ustaz Nasam ya Ustaz Nasam Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد جماعة Korsima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, Haji Rahmat bin Habib, sehat walafiat panjang umur. Haji Musafa, sehat walafiat panjang umur. Asmat, sehat dan berkah umur. Juga kita semuanya yang hadir. Diberkahkan sehat walafiat, diberkahkan segala hal, rezeki kita, umur kita, waktu kita, ilmu kita, uang kita. Allah anugerahkan keberkahan keluarga kita. Allah anugerahkan kepada kita rahmatnya yang luas, hidayah yang luas, taufiknya yang luas, inayahnya yang luas, hati yang luas, pikiran yang luas, rezeki yang luas. Perlindungannya dari segala setan, dari segala hawa nafsu, dari segala musibah, celaka, bencana, dan segala keburukan. Allah terima segala doa kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan Allah ampuni kita dalam keadaan ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ini namanya Kampung Kresek. Banyak saya masuk, udah jadi kota aja masih banyak kresek. Apa tuh? Laras. Gitu ya, laras. Oh, Bang Ilok paham banget itu, kenapa kresek? Hah? Ya. Budaya Betawi. Tahu namanya? Bang Ilok. Bang Sarif. Ya, saya dulu itu pendiri keluarga mahasiswa Betawi. Saya sendiri tuh, sekarang masih jalan di kampus-kampus. Pendirinya saya keluarga mahasiswa Betawi. Di tahun 90-an saya sudah urus kampus Betawi. Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara banyak nikmat adalah hidayah. Hidayah adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amal hidayatu fala sabila li ahadin ila talabis sa'adah illa billah. Hidayah itu tidak ada jalan bagi seseorang ila talabis sa'adah untuk mencari kebahagiaan illa billah, kecuali dengan hidayah. Gak bisa orang tuh dapat bahagia meskipun hartanya banyak. Gak bisa orang dapat kebahagiaan meskipun jabatannya tinggi. Gak bisa orang maksudnya kepada kebahagiaan yang hakiki kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Punya istri cantik, kalau nggak dapat hidayah juga nggak bakal bahagia, malah sengsara. Istri cantik dan sengsara, takut gak ditinggal, takut banget ditinggal, tinggal dikit aja. Oh gitu. Halo, mana bagus ini? Ya. Jadi yang membuat orang untuk bahagia adalah hidayah. Li'anna da'iyatal insani qad takunu ma'ilatan ila ma fihi salahu akhiratihi. Karena da'iyatal insan, ajakan manusia itu qad takunu ma'ilatan, cenderung ila ma fihi salahu akhiratihi, cenderung kepada apa kebaikan akhirat. Orang segila apapun, sepreman apapun, mau dia muslim, mau dia non muslim, dia kepikir juga tuh akhirat. Kepikir kebahagiaan, kebaikan akhirat. Makanya orang kayak Hercules, tangannya udah berdarah-darah. Tapi akhirnya sadar juga dia. Duitnya banyak padahal, pengikutnya banyak. Akhirnya dia obat dan mikirin kecenderungan manusia itu begitu. Kita kayak begini juga karena kita mikirin akhirat. Walakin iza lam ya'lam ma fihi salatu akhirati hatta yazunnal fasada sholahan. Akan tetapi apabila dia tidak mengetahui apa yang ada dalam hidayah itu, kebaikan akhirat, hatta yazunnal fasada sholahan, sehingga kalau dia tidak paham tuh, dia tidak ngerti kebaikan akhirat, dia kira itu kerusakan, kejelekan, keburukan, dianggapnya adalah kebaikan. Karena dia nggak tahu aja. Karena dia nggak tahu. Jadi kerusakan, kejelekan dianggapnya adalah kebaikan. Famin aina yanfa'u mujarradul iradati. Maka dari mana manfaatnya itu semata-mata kehendak. Fala fa'idatan bil iradati wal qudrati wal asbabi illa ba'dal hidayah. Maka tidak ada faedah kehendaknya, kekuatannya dan sebab-sebabnya kecuali setelah dia dapat hidayah. Gak ada maknanya dia ingin jadi ini, jadi itu. Dia kemudian jadi itu. Dia ingin ini, ingin itu. Kekuatannya. Tapi gak ada faedahnya kalau dia tidak dapat hidayah. Dia kaya banget juga, dia gak sholat. Dia kaya banget juga, gak bisa baca Al-Quran. Dia kaya banget juga, dia gak paham itu harta harus disodakohkan, diwakafkan, dihibahkan. Gak paham. Jadi kekuatan manusia mau bagaimana, kalau tidak ada hidayah, tidak ada faedah
tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Orang semuanya mendapatkan harta dengan kekayaan yang banyak kalau hartanya bermanfaat, kalau dia dapat hidayah. Ada orang kekayaannya waktu zaman Orde Baru, saya kenal pribadi, tanahnya di mana-mana, perusahaannya banyak, tapi itu tanah kagak ada manfaat sama sekali. Kagak ada manfaat sama. Udah kita bilangin, udah kita ajarin, saudaranya udah pada tua semuanya. Kemudian diwakafin kek, dijual kek, itu bagaimana gitu? Kagak tuh. Di mana tanahnya? Karena memang begitu, orangnya aja kagak sholat. Jadi nggak dapat hidayah, Jadi banyak banget hartanya, akhirnya kagak bermanfaat. Nanti dia meninggal, apalagi kalau nggak ada yang tahu tuh tanah siapa itu. Udah semak belukar yang tumbuh macam. Jadi orang bisa bahagia, orang bisa dapat tujuan yang dicapai kalau setelah dia dapat hidayah. Walizalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hadah. Tuhan kami yang menganugerahkan segala sesuatu bentuk ciptaannya, kemudian Allah memberikan hidayah. Kalau enggak diberikan hidayah, mau bentuknya cakep banget. Kalau tidak diberikan hidayah, mau jabatannya tinggi banget. Kalau tidak diberikan hidayah, kekayaannya banyak. Udah tadi. Fala faidat, enggak bermanfaat. Makanya Allah itu setelah menciptakan segala ciptaannya, kemudian biar maslahah, biar baik, biar manfaat, kemudian diberikan hidayah oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yadkhulul jannata illa bi rahmatillahi ta'ala. Tidak dari seorang itu masuk surga illa bi rahmatillahi ta'ala, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu. Insya Allah bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ngandelin amal kita mah kagak bakal sampai ke pintunya surga, ngelihat juga kagak. Iya. Ngaji begini dapat minuman. Ngaji begini dapat makanan. Ngaji begini pulang ditentengin. Ustadz-ustadznya yang ngajar dapat apa? Dapat amplop. Lah, dibayar semuanya. Apalagi pakai ustadz-ustadz yang mau dipanggil, ceramahnya kagak ada isinya, nggak ada bekasnya, nggak diamalin orang, amplopnya ada yang 10 juta. Hah? Ada nggak tuh? Ada. Lah kagak bakal sampai ke surga. Tibang nyampein ayat kursi gitu aja kamu dibayar, bener nggak? Agak. Ngapain aja ada pamrihnya kita? Lah kagak bakal masuk surga, kagak sampai. Kecuali dengan rahmat Allah. Sholat pikirannya masih kemana-mana. Iya, masih mikirin kredit motor, ya, masih mikirin anak, itu macem-macem. Jadi kata Allah, kan saya sholat ya Allah. Lu kalau sholat apa aja yang lu pikirin, kagak pikirin gua, gitu. Jadi nggak sampai tuh. Makanya betul kata Nabi, enggak masuk surga seseorang itu kecuali dengan rahmat Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Orang cuman baca asal mau aja mengucap kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan tuh kalimat itu, dosanya diampunin. Dosanya diampunin. Dia bisa tuh ngucapin itu meskipun tadinya banyak dosa,
Meskipun tadinya dia kafir, kemudian dia bertobat, dia kenal, dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya begitu luas. Orang yang udah berdarah-darah, orang yang udah tukang zalim sama orang, ambil hak orang, kemudian dikasih hidayah, dia tobat balik pada jalan Allah, surga udah dikasih dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Ngandelin amal kita mah agak bakal sampai, nggak bakal sampai. Ngapain aja pengen dibayar kita mah? Ngapain aja? Ngajar Quran dibayar, jadi imam digaji, ya. Jadi imam digaji. Ngajar ilmunya Allah, gajinya. Kalau nggak digaji, padahal ngasih ilmunya Allah, hah? Berarti dia ngajar. Yang ceramah, kemudian ceramahnya nggak begitu ada isinya, agak diamalin orang, amplopnya 5 juta, 3 juta. Kalau kagak dikasih, rumah, iya, kapok dia. Nah, dari mana judulnya jalan ke surga? Dari mana amalnya? Ya. Makanya Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita hanya minta rahmat Allah. Dalam beribadah rahmat Allah. Dalam rahmat Allah. Dalam beribadah, lain-lainnya belajar adalah rahmat Allah. Ngurus keluarga rahmat Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah mak ngurus keluarga sekarang ribet banget, apalagi yang anaknya 10. Ya. Anaknya 10, yang sono pengen ini, yang sono pengen itu. Bergaulnya susah. Jadi kita mohon rahmat Allah biar diurus Allah. Anak-anak tuh baru SMP, baru naik motor di jalanan kan nggak pakai pikiran dia kan naik motor. Kalau nggak ada rahmat Allah dilindas mobil udah. Bener nggak? Tapi masih selamat tuh. Masih ada rahmat Allah. Masih ada rahmat Allah. Aibi ini hidayahnya Allah. Wakilah, maka ditanya tuh Rasul, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasul? Wala ana, iya saya juga begitu. Kalau enggak rahmat Allah, enggak bisa Nabi mendakwahkan ajaran Islam yang notabene Nabi adalah orang kecilan, anak yatim, baru datang. Sementara dari dulunya ada orang-orang besar, orang-orang bangsawan. Makanya dihina mulu kan. Lu apa Muhammad? Lu anak baru gede. Ini yang makanya ngajak-ngajak kita kepada Tuhan. Itu. Semuanya akhirnya diterima orang karena rahmat Allah. Walil hidayati salasin. Hidayah itu ada 3. Al-ula ma'rifatu tariqil khairi wasyarri al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala. Yang pertama, hidayah itu kita tahu jalan kebaikan sama jalan kejelekan. Gitu dulu dah. Kita dikasih petunjuk, dikasih hidayah oleh Allah. Yang pertama adalah kita dikasih paham jalan kebaikan sama jalan kejelekan. Lah kalau nggak dikasih jalan kebaikan, dikasih tahu oleh Allah, makanya tiap hari kerjaan malam dugem, entar main perempuan, entar main judi, entar nipu orang, entar mabok. Belum tahu tuh dia, belum dikasih dia, taunya jalan kejelekan doang. Taunya jalan kejelekan doang. Banyak kan orang begitu, bener nggak? Banyak. Jadi jelek terus tingginya. Tuh. Tapi lama-lama dia sadar tuh dikasih hidayah oleh Allah, tahu, kenal jalan kebaikan. Ketemu sama orang temennya yang memang sholat, dia bengong ngelihat temennya sholat. Apa yang lihat orang sholat dia bengong tuh pertama-tama. Lama-lama berubah hatinya. Diajak ke masjid, tahu tuh jalan ke masjid sekarang, jauh jalan.
Jadi pertama adalah tahu jalan kebaikan sama jalan kejelekan. Kalau dia tahu tuh jalan kejelekan, tinggal dia pilih tuh. Makanya kata Allah, wa hadainahun najdain. Allah beri petunjuk itu kepada dua jalan. Wa qad an'amallahu ta'ala bihi ala kafati ibadihi ba'dihi bil aqli wa ba'dihi ala lisanir rusuli. Dan sungguh Allah memberikan nikmat pada hambanya itu ala kafati ibadihi, kepada semua makhluk, ba'dihi bil aqli, semua hambanya, sebagian dengan akal, wa ba'dihi ala lisanir rusul, sebagian dengan lisan rasul, dengan akal. Pertama kasih akal. Ada orang yang nggak pernah dengar sabda Nabi, ada orang yang nggak pernah dengar ceramah-ceramah atau omongan-omongan kebaikan, nggak pernah tuh ngobrol di mana saja sama temennya, nggak ada ngomong kebaikan sama sekali, nggak ada. Tapi dia dikasih akal sehat. Makanya kadang-kadang kan ada tuh orang jahat juga kalau udah ngobrol, lah kok akalnya jalan juga ya, nah gitu. Kok akalnya cakep juga nih orang, gitu. Ada orang yang akalnya kurang jalan, tapi begitu dia dengar tuh, dia lihat YouTube, dia apa? Benar juga dia. Hadis ini begitu. Benar juga nih omongan orang ini. Sabda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebagian orang lewat akalnya, ada sebagian lewat lisan Rasul. Walizalika qala ta'ala wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Tuh seperti kaum Samud. Kaum Samud udah dikasih petunjuk, tapi dia lebih seneng kebutaan. Gak melek tuh matanya, gak melek hatinya dari yang hidayah. Itu. Fa asbabul huda hiyal kutubu war rusul. Maka sebab-sebab dapat hidayah itu yaitu dari kitab-kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dari buku-buku bacaan, war rusul, dan dari para rasul, wa basairul uqul, atau pandangan akal, penglihatan akal. Jadi akalnya main tuh tentang kebaikan, akalnya main tuh tentang kemaslahatan. Wahia mabzulatun wala yamna'u minha illal hasadu wal kibru wa hubbud dunya. Dan yaitu diserahkan tuh oleh Allah, dianugerahkan tuh hidayah. Wala yamna'u minha, dan nggak bisa menerima tuh hidayah illal hasad, kecuali orang yang tidak menolak tuh hidayah itu, illal hasad, kecuali orang yang hasud, wal kibru, orang yang sombong, wa hubbud dunya, orang yang cinta kagak susah dapat hidayah kalau orang udah hasud. Orang udah hasud, orang dengki, diomongin baik gimana aja kagak berubah. Padahal tuh orang tuh baik menurut banyak orang, tapi dia karena hasud nggak bisa pandangannya dirubah, nggak bisa. Susah tuh dapat hidayah orang hasud. Jokowi umpamanya, sebagian besar orang itu menerima hasil bangunan presiden rakyat. Tapi kalau orang nggak suka, ya udah, dibilang Fir'aun lah, dibilang apalah, gitu. Padahal mah pembangunannya di mana-mana, orangnya begitu-gitu aja. Tapi memang orang nggak
nggak suka. Jadi paham aja tuh. Kalau emang orang udah nggak suka ya bagaimana jadi aja. Apanya? Wah, wal kibru, orang sombong. Susah tuh orang sombong. Makanya kayak Fir'aun mau bagaimanapun susah. Ya. Orang sombong dikasih kebaikan, dinasihatin kebaikan, dibacain Al-Quran, diapain, kagak, sombong, susah nerimanya. Makanya ada orang yang pakai ngacak-ngacak masjid, ada orang yang marah-marah ke masjid, dia sombong, dia merasa tinggi. Apa yang azan di masjid dianggapnya mengganggu. Wa hubbud dunya, dan orang yang terlalu cinta kepada dunia, susah tuh dapat hidayah. Susah dapat hidayah. Wal asbabul lati tu'mil qulub wa in kanati la ta'mal absar. Sebab-sebabnya adalah yang membutakan hati, wa in kana la ta'mal absar. Meskipun adalah tidak buta tuh matanya. Matanya meskipun matanya tidak buta, tapi hatinya buta. Orang kalau buta mata banyak yang dilakukan. Kalau cuma sekedar buta mah hatinya bisa menerima hidayah. Minimal tuh orang buta biasanya masih sholat, ya masih sholat. Kemudian dia bisanya mijit orang, dia mijit. Ada orang buta tuh padahal matanya buta, naik sepeda dia. Naik sepeda. Sampai sekilo, 2 kilo, aneh enggak tuh? Aneh juga. Karena itu mata hatinya masih melek. Lah kita aja yang matanya melek naik sepeda, merem, semenit aja. Udah kegot tuh dah. Gitu. Itu di Jati Bening ada orang buta naik sepeda kalau pagi. Hebat ya. Nah, itu namanya apa? Hatinya kagak buta. Pak, Allah Ta'ala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub. Maka sungguhnya dia tidak buta penglihatan, akan tetapi buta hati. Allati bisudur, yaitu yang di dalam dada. Makanya orang yang buta hati, orang yang punya mata tapi dia digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, punya kuping tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, nah itu ulaika kal an'am bal hum adol. Waraqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Untuk kebanyakan penghuni neraka adalah makhluk hamba dari bangsa jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ajaran-ajaran Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Punya matanya kagak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk membaca alam kebaikan Allah. Walahum azanun la yasma'un, dan tidak punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Orang yang kaya begitu ulaika kal an'am, seperti bal hum adol, bahkan lebih sesat, lebih rendah daripada binatang. Manfaatin mata kita, manfaatin hati kita, manfaatin telinga kita, manfaatin kaki kita, tangan kita, semuanya untuk kebaikan. Baru ada manfaatnya namanya. Gitu. Orang yang kagak punya tangan, enggak punya kaki, kalau dia mau sholat bisa wudhu. Oh Allah, ada orang wudhu bagaimana tuh kemarin tuh ya? Di kaki itu, di kaki ada. Ya Allah, bisa wudhu. Semuanya buat ngusap tangan dari kaki.
Tapi kakinya kan aneh, bersih. Iya, kaki. Jangan muka, di kaki, di telapak kaki gitu. Itu. Giliran kakinya gantian sama kaki yang satu. Ya Allah. Kita kadang-kadang baru sakit tangan aja, gak mau sholat gitu. Tangan sakit ini kalau kena air, ya itu ya. Iya. Kita kagak mau ngaji nih, puyang buat pala puyang. Tapi kalau orang dikasih hidayah itu, kaki ada yang kagak punya, tangan kagak punya, masih bisa duduk. Masih bisa. Dan semangat itu. Semangat itu. Itulah kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, udah punya hati, udah punya mata, udah punya kuping, tapi kagak digunain tuh nikmat itu. Makanya mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih sesat daripada binatang. Oh, iya, tanggung ya. Udahlah. Oh, udah. Iya, tanggung banget dah, karena udah kurang. Nanti ada kita dengerin ceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dah. Dan intinya kita selalu dapat hidayah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dan kita dapat hidayah dan rahmat Allah, kita manfaatin sebaik-baiknya. Insya Allah abadi, dunia dan akhirat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.